Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, malam Jumat ya, sore Jumat, besok kan Jumat kan ya, sekarang Kamis ya. Kita ada takrir, ada yang melakukan jaulah, berkunjung ke masyarakat ya, itu bertemu saudara kita. Ada yang zikir juga, beliau ini luar biasa. Nah, ada sebuah pertanyaan. Adakah perbedaan kita beramal hari kemarin dengan hari ini? Minggu kemarin dibandingkan hari ini. Bulan kemarin dibandingkan bulan ini. Tahun kemarin dibandingkan tahun ini. Ada nggak peningkatan keimanan kita? Karena besok ini kan Jumat nih. Ada malam yang disunyikan hati kita. Kita yang menyunyikan alam. Berkomunikasi dengan Allah. Tengah malam bangun gitu ya. Dengan apa? Dengan habis sholat tahajud. Nah, dalam rangka itu sore hari ini kita ketemu ya. Bagaimana caranya kita terus meningkatkan keimanan. Dan lebih bagus lagi ketakwaan kitanya kita tingkatkan. Kalau iman mungkin sudah banyak yang beriman ya. Sudah banyak mengucapkan syahadat, ada yang sholat, dari sholat aja kita udah mengucapkan 10 kali dalam satu hari, satu malam. 17 rakaat, tapi ada 10 kali kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah atau tahiyat ya. Nah, lalu kalimat apa yang menyebabkan kita yakin bahwa kekuatan Allah itu bersama kita? La ilaha illallah, betul ya? Tiada Tuhan selain Allah. Dialah tempat mengadunya kita. Dialah tempat berlindungnya kita. Dialah tempat meminta sesuatu yang kita butuhkan. Karena berdasarkan Al-Baqarah 296. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufu yuhasibukum bihillah. Fayaqfirul mayyasha wa yu'adzibu mayyasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Tidakkah kamu tunjukkan dalam hatimu atau kamu sembunyikan? Allah mengampuni siapa yang mau dan Allah menyiksa siapa yang mau. Dan Allah menguasai segala sesuatu. Timbul lagi pertanyaan. Bagi orang bertakwa dan beriman, maka Allah itu selalu berada di istananya orang beriman dan bertakwa. Kata Rasulullah SAW, qalbu mu'minin Rasulullah. Sesungguhnya Allah itu ada di kalbu orang mukmin dan takwa. Jadi kalau kita merasa sudah meningkat keimanan ketakwaannya, kita pegang di keheningan malam. Ya Allah, mungkin kita tahu Allah itu dekat tapi tidak kenal. Seperti apa zat yang maha mulia itu. Boleh kita bilang terus terang, hamba telah menzalimin diri ya Allah. Selama ini hamba pura-pura saja melaksanakan sholat. Pura-pura saja menduduk namamu. Sesungguhnya hamba tidak tahu dan tidak apa yang hamba rasakan selama ini ya Allah. Allah akan jawab, ya ini aku. Ada getaran. Tambah keyakinan kita luar biasa. Ketika itulah kita, kalau orang yang beriman dan bertakwa merasa bergetar. Bila mana dibacakan ayat suci Al-Quran, maka ia bergetar. Misalnya kita baca Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, itu contohnya. Ini adalah Alkitab, benar-benar datang dari gaib dan petunjuk bagi orang mukmin dan bertakwa. Nah, kalau kita menyebut diri kita orang mukmin dan bertakwa, maka Al-Qur'anul Karim itulah sebagai pedoman kita dalam hidup, sebagai way of life, sebagai tempat kita segala sesuatu mengacunya gitu kan. Nah, insya Allah 17 rakaat dalam satu hari kita membaca surat Al-Fatihah berapa kali? Subuh 2 kali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, betul ya? 6. Kemudian maghrib 2 kali, 8. Isya 2 kali. 10 kali juga membaca surat Al-Fatihah dan juga membaca 10 kali ayat dalam Al-Quran, baik pendek maupun panjang, betul ya? Berarti bagi orang mendirikan sholat, orang telah bersyahadat mendirikan sholat, dia telah juga
di samping membaca Al-Quran, dia merasakan kekuatan Allah Ta'ala itu dalam dirinya. Nah, kalau sudah bersemayam dalam dirinya, kolbinya, tidak ada persoalan lagi kita dalam kehidupan ini. Tinggal kita minta sama Allah. Apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi adalah ciptaan dan milik Allah. Tinggal minta. Ya Allah, hamba pingin begini, begitu. Hamba pingin begini, begitu. Nah, Buya telah membuktikan atas banyak pertanyaan Buya waktu umur 7 tahun saja. Allah itu tetap meminta apa saja yang kita minta. Pertama, Buya minta kecerdasan. Allah berikan kita juara 1 dari tamat SD sampai insinyur. Gak pernah juara 2. Kedua, Allah maha memberi. Betul. Buya minta adik Buya waktu mama hamil berapa bulan, saya pingin adik laki-laki. Buya merasa doa terkabul. Allah berikan anak laki-laki. Ya Allah, sudah dewasa, hamba pingin Mercedes-Benz itu. Hamba pingin rumah itu. Tinggal minta. Karena Allah kan yang punya adalah beliau, betul ya? Nah, tinggal bagaimana kita memaknai tentang bagaimana caranya kita minta itu kepada Allah. Banyak orang sungkan-sungkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa sapi jagat. Ya, kalau selamat pasti diselamatkan di dunia. Tapi bagaimana menyelamatkan keluarga? Punya rumah untuk anak, punya rumah untuk istri, punya kendaraan yang dimiliki untuk keluarga, berumroh dan haji ke Mekah, istri dihajikan, sudah belum? Nah, itu kuncinya. Ciri-ciri orang beriman dan bertakwa melaksanakan rukun Islam. Baik pertama, kedua, ketiga, apalagi yang kelima bila mampu. Nah, sekarang persoalannya kita belum mampu. Minta dimampukan sama Allah. Yakin Allah berikan kemampuan kita. Yang penting ada niat. Ya Allah, kenapa Engkau mengizinkan orang-orang saudara kami bisa berhaji dan umrah, tapi kami belum. Giliran hamba dong, ya Allah. Kalau seperti itu gak apa-apa. Allah tuh maha tahu, Allah tuh maha mendengar keluhan dan mintanya. Nah, pasti insya Allah kalau sudah yakin betul kita dalam permintaan itu, maka sampailah kita kepada tujuannya dalam hidup ini. Maka kita telah berhakikat namanya. Hukum agama itu ada 4. Pertama adalah syariat. Syariat adalah sesuatu ilmu berdasarkan peraturan mana yang wajib, mana yang sunnah dari Allah, dibaca dari kacamata zahir dan batin, dan adanya petunjuk dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, itu syariat namanya. Kemudian kita tingkat lagi bagaimana tata cara berdoa kepada Allah, berzikir. Nah, itu namanya ilmu thariqah. Bagaimana cara berdagang yang baik, itu thariqah. Bagaimana berdakwah dengan baik, itu thariqah. Bagaimana caranya kita berhubungan dengan manusia. Nah, itulah kita berjemaah, namanya berthariqah. Kita beriktikaf di masjid, itu namanya berthariqah. Artinya dengan ilmu diamalkan karena Allah, belajar tentang 6 sifat Nabi, betul ya? Belajar 13 kriteria sifat daripada seorang dai. Nah, 10 keuntungan dai. Nah, kita belajar selalu ya. Nah, itulah namanya ilmu thariqah. Kita tingkatkan lagi, kita ngerti syariat kepada ketiga rukun agama, namanya hakikat diri. Kalau hakikat itu artinya segala sesuatu yang kita kerjakan rutin, dibaca oleh kacamata zahir dan batin, tahu tujuan hidup di dunia dan di akhirat. Maka itulah namanya orang bertasyawuf, berbuat baik selalu. Kalau sudah sampai ke berbuat baik, maka dia sudah ikramul muslimin. Nah, dia telah berbuat baik, di mata dia selalu berniat dan berbuat baik. Tidak ada lagi fitnah, ghibah, tidak membicarakan aib keluarga lagi dan saudara sendiri dan dirinya sendiri. Kenapa? Dia telah bertasyawuf, udah berhubung baik dengan Allah, dan dia telah merasakan nikmatnya beribadah, ada nikmatnya beribadah. Demikian pun berhubungan dengan manusia. Semua manusia yang dia kenal menjadi senjata beliau, menjadi semua modal beliau. Contoh, Pak Abdullah, hari ini berasku habis, makanan untuk istri dan keluarga tak ada. Seperti sahabat begitu dengan Nabi, dengan sahabat begitu kan. Maka para sahabatlah yang mengumpulkan makanan hari ini itu ke rumah Nabi. Bayangkan, kalau kita punya kawan 8 saja dari Labuan Bajo,
kita mengeluh tentang keadaan kita karena namanya kawan, dia melebihi hubungan kita dengan saudara kandung sendiri. Itulah persahabatan. Nah, Buya yakin sudah terbentuk uhwah Islamiyah jamaah dari Labuan Bajo di sini, merasakan betapa indahnya kebersamaan itu. Nah, kita kembali ke daerah, kita praktekkan namanya ilmu tasyawuf, ilmu berbuat baik. Tujuannya adalah atas tujuan kita bahwa kita akan pergi meninggalkan dunia. Nah, barang siapa yang paham tentang 3 rukun agama tadi, maka dia mulai belajar siapa aku, siapa Tuhanku. Nah, itulah ma'rifatullah. Ma'rifatullah adalah rukun agama yang keempat. Barang siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya, maka ia menjadi bodoh dan tunduk dan patuh. Dan itulah tempat mengadu yang seindah-indahnya. Nah, dari rukun agama yang 4 tadi tidak bisa dijalankan separuh-separuh. Saya mengerti syariat, banyak yang mempertentangkan. Ini nggak boleh, ini itu nggak boleh, sunat ini harus dilaksanakan. Nah, itu banyak orang yang ribut tentang syariat. Kemudian kita hanya berzikir dan doa saja, tidak diikuti dengan ikhtiar. Nah, itu tidak menjalankan agama sebenarnya gitu. Terus tidak berbuat baik kepada Allah, tidak bertikah kepada Allah bahwa dia maha kuasa, maha penyayang, tapi kita nggak pernah memuji-mujinya. Dan kita tidak melakukan berbuat baik di majelis hablum minallah, hablum nasnya dijaga gitu. Nah, dia ibarat bagaikan sebuah biji kelapa. Syariat adalah serabutnya, dan tempurung adalah melindung isi torikohnya. Air dan isi kelapa itu adalah hakikatnya. Di dalam inti kelapa itu ada yang bisa disembunyikan, yang namanya inti dari kelapa itu sendiri bisa diolah menjadi minyak. Nah, itu disebut ma'rifatullah. Nah, kalau kita belajar minyak saja tapi kita tidak tahu manfaat kaidah dari kulit, artinya sama dengan kita menjalankan nggak tahu arti dari kewajiban, mana yang sunnah, mana yang wajib. Nggak cukup dengan itu. Jadi semua keterpaduan. Nah, sore hari ini Buya mendapat penghormatan, takrir gitu ya. Untuk bagaimana caranya, kalau kita sudah tahu, tentu kita memuji-mujinya kepada Allah. Ada strateginya. Dengan kita bersyukur, kita berdoa kepada Allah, karena beliau adalah tempat mengadu kita, dia tempat berlindung kita, tempat semua makhluk tergantung dengan beliau. Maka ajukanlah, apalagi malam Jumat nanti. Mungkin ada janji kita kepada istri, kepada anak, pada adik dan kakak, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang belum terpenuhi. Karena sebentar lagi kita akan mati, akan meninggalkan dunia, karena kita sudah berjanji. Kita berjanji matian untuk berdakwah, dakwah untuk mati gitu. Betul ya? Kalau tidak salah ini. Nah, tapi dunia kita belum selesaikan. Ialah bagaimana memakmurkan dan mensejahterakan orang dekat kita. Kalau kita salah, ya minta ampun sama Allah, sama yang bersangkutan. Nah, insya Allah kalau lepas itu kita minta ampunan, maka semua sampai tidak ada lagi hijab. Langsung kepada Allah pengaduan kita. Mantap nggak agama kita? Mantap sekali, itulah Islam. Dia selamat, rahmatan lil alamin. Nah, kalau kita kerjaan, wow mantap. Buya tambah semangat. Buya itu dipanggil Buya karena sering mendakwakan agama. Karena orang Minang disebutnya Buya. Nama itu adalah Ermas Andiko Syamda, insinyur. Nah, kemudian dia digelari Kiai itu karena apa? Sering ceramah juga. Dan akhirnya diakui oleh pesantren, ngajar juga gitu. Ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun ngajar di pesantren gitu kan. Kenapa? Karena Buya senang seperti orang tua juga guru gitu ya. Jadi sering kita menyampaikan apa yang kita dapat hari ini, sampaikan lagi kepada umat, kepada anak-anak pesantren gitu kan. Termasuk Buya telah mengarang 4 buah buku tentang agama. Itu dasar dari awalnya tidak paham. Mendengarkan aja ceramah-ceramah ustadz melalui didikan subuh, lama-lama menjadi catatan pribadi, kemudian Buya ketik dan jadilah sebuah buku sekarang ini. Nah, itulah yang kita peroleh selama kehidupan ini yang ingin Buya bagikan. Apalagi sore hari ini kita kumpul di musola apa namanya nih? Nuruddin ya. Di daerah Kemang Utara ya.
Betul ya, Jakarta Selatan. Nah, kita niatnya 5 hari di sini. Kenapa kita merasa ada ketenangan batin? Duduk di majelis dan duduk di musola atau masjid Allah. Ini rumah Allah, istana Allah. Itu secara syariat. Tapi secara hakikat Allah itu ada di istana rumahnya yang namanya orang beriman dan bertakwa itulah istana Allah sebenarnya. Nah, tinggal kita gabungkan pengertian tentang syariat dan hakikatnya. Insya Allah, apalagi Pak Abdullah, Pak siapa namanya? Bapak siapa namanya? Bapak Saula. Saula ya. Umur berapa? Udah berapa umur? 64, 67, 66. 66 ya? Ah, mantap. Pak Afudin umur berapa sekarang? 50. Wah, masih muda, baru setengah abad. Pak Abdul Majid. Abdul Majid 57. 57, Masya Allah. Masih muda 5 tahun dibanding kita. Bapak siapa namanya? Umur berapa? 70. Pertanyaan Bu ya, seandainya ada yang bisikan hari ini, Jibril datang, kemudian Israel datang. Pak Abdul Majid besok jam 9 subuh, jam 9 pagi harus saya Pak cabut nyamanya. Apa kesimpulan Bapak hari ini? Apa yang ingin Pak Abdul katakan sore ini sampai jam 9 besok? Seandainya terjadi itu. Pasti lapor ke orang yang paling dekat kan. Saya dibisikkan malaikat, besok jam 9 saya harus pergi. Pasti minta ampun, betul ya? Hari-hari minta ampun. Betul ya? Minta ampun sama Allah dan sama teman-teman dan saudara istri kita tercinta. Betul ya? Berzikir terus. Ah, betul ya? Minta ampun sama Allah. Oke. Dan kita ada kesempatan di sholat Isya ngasih tahu semua orang, maaf ya, saya mau mati besok jam 9. Tolong temani saya sholat Isya di masjid. Tolong temani saya sholat subuh besok ke masjid, karena saya mau mati. Boleh nggak begitu seandainya nih ya, ini perumpamaan. Kemudian ke istri, maafkan salah hamba gitu. Engkau wanita cantik yang pernah aku tahu gitu kan, telah membuat keturunan saya ada sekian gitu. Minta maaf sama istri, besok saya harus pergi gitu, betul ya? Karena anak kita kasar, maafkan bapak telah melecehkan kamu selama hidup ini, besok jam 9 bapak harus pergi. Kira-kira seandainya itu terjadi, Pak Abdul Majid, apa yang Bapak ingin katakan kepada kita sekarang ini? Saya besok mati gitu. Saya harus meninggalkan dunia ini karena saya ditunggu oleh Sri Kandi saya di surga. Apa yang ingin Bapak katakan hari ini? Kalau Buya sedih, jujur Buya sedih, kenapa? Merasa amalnya belum cukup, belum menyampaikan janji-janji Buya kepada anak-anak, kemudian kepada teman-teman, belum mengajak mereka baca Al-Quran yang sesungguhnya, bahwa kenikmatan baca Al-Quran itu luar biasa, masih punya tanggung jawab. Belum menyampaikan bahwa sholat itu 5 waktu berjemaah di masjid indahnya dan olahraga yang paling indah. Belum mantap Buya dakwakan kepada anak-anak, sehingga mereka merantau sendiri ke luar negeri. Belum selesai tugas Buya gitu kan. Belum mendirikan sesuatu untuk anak-anak. Belum lagi cucu sudah ada, mau 2 sebentar lagi. Nah, semua. baru satu menikah. Nah, tentu Buya takut. Belum mengajak teman-teman tetangga Buya. Takut menjadi dosa Buya nanti di sana. Belum mengajak mereka berjemaah salat di masjid. Karena Buya sudah keburu ya, coba juga disakiti gitu ya. Nah, Buya takut kalau seandainya terjadi besok jam 9, Buya belum siap. Oleh sebab itu extended. Ya Allah, jangan besok dong, seminggu lagi aja gitu. Ada waktu saya kalau berbajo pergi ke Sumatera Barat, kemudian ke daerah-daerah keluarga istri saya yang pernah saya zolimin misalnya, ya kan? Nah, itulah sebabnya kita terus mengukur apakah betul Allah itu sudah merasa tempat kita mengadu, betul ya? Sudah merasa Allah itu melindungi kita.
adakah nurullah itu dalam diri kita? Ada rasa kasih sayang, ada rasa melindungi banyak orang, ada merasa bahwa kita berpuasa merasakan anak yatim piatu itu perlu bantuan kita. Sudah merasakan belum? Nah, kalau belum ada kesempatan. Pak Abdul Majid besok jam 9 pagi loh. Kafan harus siapin, kuburan harus diberitakan. Besok saya harus kubur di sini gitu kan. Seandainya terjadi. Nah, bagaimana kalau Pak Abdullah hari Rabu aja gitu? Siap. Sekarang masih malam Jumat, tapi sampai hari Rabu hidupnya di dunia. Apa yang Pak Abdullah kerjakan Jumat besok, Sabtu, Minggu, Senin, dan Selasa. Bergetarlah bila Israel datang memanggil gitu. Betul ya? Wah, apa sudah siap? Tentu jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Betul ya? Nah, insya Allah sore hari ini